Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Truck to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika gugus energi transparan ditembakkan, gelombang suara yang tajam berubah menjadi riak seperti zat. Dan itu mulai menyebar ke segala arah dengan gugus energi bertindak sebagai pusat gempa. Baisan dan yang lainnya kaget karena gempa yang tiba-tiba ini muncul. Setiap ekspresi mereka berbeda ketika mereka menyaksikan bayangan hitam itu yang telah berubah menjadi Xiaoyan yang melesat dengan liar. Di bawah pengawasan beberapa orang di ruangan itu, Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan klaster energi transparan dalam dua kedipan. Tangannya sedikit melengkung seperti cakar elang saat dia meraih klaster energi dengan cara seperti kilat. Tampaknya telah merasakan tindakan Xiaoyan. Kelompok energi itu yang semula bergerak maju, tiba-tiba berhenti. Itu bergetar segera dan benar-benar mulai mundur untuk menghindari Xiaoyan. Energi itu menghindarinya dan Xiaoyan tertawa dingin. Dia mengguncang lengan bajunya dan tangannya tampaknya memanjang dan dia meraih dengan tangannya yang berbentuk cakar. Dan dia juga dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan itu di telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan benda itu, tubuh Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun ketika dia mundur dengan cara seperti kilat. Pada saat ini kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari hambatan energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya hisap ini, gumpalan energi yang bertahan dan meresap dalam ruangan tanpa henti ditarik kembali ke penghalang energi itu. Dalam sekejap, gugus cahaya yang menembus tempat itu melintas. Tak terhitung jumlah klaster cahaya yang telah dimuntahkan sebelumnya, dengan pengecualian item di Shun-Er, Baisan dan tangan lainnya yang penutup energinya telah pecah, sekali lagi sepenuhnya ditelan oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan hisap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiaoyan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir batas waktu mereka. Tangannya meraih tandan cahaya transparan di tangannya yang berulang kali bergetar yang ingin melarikan diri. Hal ini juga merasakan hambatan gaya isap dan mulai ingin melarikan diri dari pengekangan Xiaoyan. Xiaoyan gege, cepat, coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya, ucap Shun-Er. Shun-Er buru-buru mengingatkan ketika dia melihat tangan Xiaoyan yang sedang dihisap sampai dia diseret ke arah penghalang. Hanya setelah mendengar kata-kata Shun-Er, Xiaoyan menjadi pulih. Tangan kanannya memegang klaster cahaya dengan erat, sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Boom! Tangan Xiaoyan dimasukkan ke dalam klaster cahaya sambil diawasi oleh beberapa dari mereka. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba melonjak dan benar-benar mengusir Xiaoyan. Selain itu, kekuatan tolakan ini besar. Itu sudah cukup untuk menyebabkan Xiaoyan mengambil beberapa langkah mundur sebelum dia menetralkan kekuatannya. Sial, sebenarnya saya tidak bisa. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi jelek ketika tangannya terhalang. Pada saat ini kekuatan hisap yang dipancarkan oleh penghalang energi juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang masih terhitung yang masih tersisa di seluruh ruangan. Senyum dingin yang terguncang tanpa sadar muncul di wajah Baisan saat dia melihat tangan Xiaoyan yang terpental dari gugus cahaya. Xiaoyan gege, pegang erat-erat, biarkan saya mencobanya. Bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiaoyan.
Tangan Shun-Er juga dengan cepat menjulur ke dalam kelompok energi. Melihat Shun-Er menjadi semakin dekat dengan gugusan cahaya, hati Xiaoyan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Shun-Er tidak mampu, maka teknik Do tipe Sonic ini yang telah mencapai tangannya kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu, Xiaoyan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik Do tipe Sonic kelas Huang dari sebelumnya. Di bawah fokus tatapan di seluruh ruangan, tangan Shun-Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam klaster cahaya. Beberapa saat kemudian jenis perlawanan yang dihadapi Xiaoyan sebelumnya tidak muncul. Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam gugus cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Gulir seperti kristal jernih muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu yang berhasil dihapus Shun-Er, hati Xiaoyan yang gugup akhirnya tenang. Dia tersenyum dan wajahnya seolah-olah telah dibebaskan dari beban berat. Xiaoyan gege, ini. Shun-Er menggosok keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut bahwa kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan oleh Xiaoyan. Untungnya bagaimanapun skenario terburuk yang dia harapkan tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan itu di tangannya kepada Xiaoyan. Saya benar-benar berterima kasih, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar, jika bukan karena Shun-Er berada di sini, kemungkinan dia harus menonton hal ini yang sudah mencapai tangannya sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kata-kata pada gulungan di tangannya. Awalnya dia sedikit kaget, tapi dia langsung mengangguk puas. Auman penghancur harimau singa emas, teknik Do tipe Sonic kelas Xuan tinggi. Ketika singa dan harimau mengaum, semua binatang tunduk. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Xiaoyan membaca kata-kata di atas gulungan sekali lagi dan merasakan kepuasan besar di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini adalah teknik Do tipe Sonic kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, itu akan terlalu sulit untuk dipraktekkan, dan kemungkinan ia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar mempraktikkannya hingga ia memiliki kekuatan yang cukup yang mungkin dalam waktu yang lama. Lagi pula semakin tinggi kelas teknik Do, semakin tinggi juga kesulitan untuk berlatihnya. Aku akhirnya mendapatkannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menarik nafas panjang. Dia dengan ceroboh membuang teknik Do tingkat kelas Huang tinggi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya, itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya menembak kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Xiaoyan menyimpan teknik Do tipe Sonic kelas Xuan tingkat tinggi di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian dia melambaikan tangannya pada Shun-Er. Segera dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan yang telah dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Baisan, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara kepadanya dengan senyum tipis. Sepertinya aku harus mengecewakan senior Baisan. Saya mendapatkan apa yang saya butuhkan, ucap Xiaoyan. Begitu dia menyelesaikan kata-kata itu, dia tidak terus tinggal. Sebaliknya dia dan Shun-Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Baisan mendengus dingin ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan yang tersenyum. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikutinya. Di belakangnya, Hujia dan Wu Hao juga mengikuti dengan cermat. Ketika mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak di sekitar ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian penghalang energi berubah menjadi titik kecil yang benar-benar menghilang dengan suara retak kecil. Pada saat ini seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Tidak ada yang mengira bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkan kegemparan di dunia luar hanya beberapa menit sebelumnya. Pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan lembut.
Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan bersinar ke dalamnya. Itu menyinari jejak cahaya panjang di dalam terowongan yang gelap yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka. Xiaoyan dan 4 lainnya berjalan keluar. Mereka berdiri di tangga dan memandangi warna hijau subur lembah itu. Hati mereka tidak bisa menahan nafas lega. Suasana di dalam aula koleksi buku memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati oleh balai koleksi buku ini sangat luas. Saya khawatir bahwa ruangan besar yang kami masuki sebelumnya hanyalah salah satu dari sudutnya saja. Misteri benar-benar merembes keluar dari semua tempat ini, gumam Xiaoyan. Setelah berjalan keluar dari pintu utama, sudut mata Xiaoyan menyapu 2 orang berjubah abu-abu yang duduk di kedua sisi. Itu seperti biksu tua dalam meditasi, tanpa meninggalkan sebuah jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu dibuka, jubah orang berbaju abu-abu itu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiaoyan dan yang lainnya segera merasakan energi tak terbentuk yang luas dan megah memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan peranjat muncul di hati mereka. Energi tak berbentuk tampaknya hanya memiliki tujuan untuk memindai mereka. Oleh karena itu berlangsung hanya 10 detik sebelum ia mundur seperti ombak sampai benar-benar menghilang. Waktu telah habis, Anda bisa pergi. Ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua apa yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior aula koleksi buku. Suara serak tua perlahan-lahan berlama-lama di mana pintu utama berada. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala ketika mereka mendengar ini. Hahaha, apakah kalian semua sudah keluar? Ketika dia melihat sosok 5 orang yang berjalan keluar, Hugan yang telah berdiri di depan pavilion berkata sambil tersenyum, "Kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong kan?" Mereka berlima mengangguk. "Itu bagus. Tidak peduli apakah yang Anda peroleh adalah apa yang Anda inginkan, paling tidak Anda telah mendapatkan sesuatu," ucap Hugan. Hugan tersenyum ketika dia melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 orang seperti biarawan berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, "Karena anak-anak kecil muda ini sudah keluar, aku tidak akan mengganggu kalian berdua tetua dalam pelatihanmu. Selamat tinggal," ucap Hugan. Kedua orang berjubah abu-abu itu masih belum menanggapi kata-kata Hugan. Hugan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya pada Xiaoyan dan yang lainnya dan berkata, "Ikuti aku." Mendengar suara Hugan, Xiaoyan dan 4 lainnya juga membungkuk ke arah 2 orang berjubah abu-abu itu yang duduk bersila tanpa bergerak. Seperti pilar kayu, mereka perlahan-lahan berjalan mundur, berjalan menuruni tangga batu hijau sebelum berbalik dan tiba di sisi Hugan. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sekali lagi mengunangkupkan tangannya ke arah 2 orang berjubah abu-abu, kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu tak kasat mata yang sedang dibuka dengan tangan besar yang tak berbentuk. "Ikuti aku, jangan menyentuh lipatan spasial itu. Kalau tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu," ucap Hugan. Hugan menoleh dan mengingatkan ketika mereka akan melewati pintu. Setelah itu tubuh bagian atasnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi pintu sekaligus. Di belakangnya Xiaoyan dan yang lainnya mengikutinya dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka yang berani melakukan gerakan sedikit pun yang berbeda. Setelah mereka dengan aman melewati pintu yang tidak terlihat itu, riak energi perlahan terbentuk. Xiaoyan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu yang tak terlihat yang terbuka sudah mulai perlahan menghilang. Sesaat kemudian, dinding lipatan ruang yang sangat ketat sekali lagi muncul menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya. Tatapan Xiaoyan melompat melintasi lipatan spasial yang sulit untuk dirasakan dan menyapu pintu masuk utama aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu yang semula masih duduk bersila di sana sebelumnya,
anehnya menghilang pada saat ini. Gerakan yang bisa disebut momok ini menyebabkan rasa dingin terus naik di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu ini yang menjaga aula koleksi buku? Akademi Jianan ini masih bisa berdiri setelah bertahun-tahun, sementara tinggal di sisi bahaya wilayah sudut hitam. Mereka benar-benar memiliki dasar yang sangat besar. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hugan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke gua gunung yang dia datangi sebelumnya. Setelah menghilangnya Xiaoyan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini yang disembunyikan di lokasi yang tidak diketahui sekali lagi kembali ke keheningan seperti sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi Akademi Dalam tahun depan, tempat ini akan sekali lagi dibuka. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.